Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di sini dengan Kak Zeta. Kita hari ini bisa belajar gimana caranya untuk bisa mengekspresikan karya lewat poster. Semuanya semangat hari ini? Semangat mau menggambar? Semangat, alhamdulillah. Hari ini tanggal 17 Agustus 2021, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Gimana semuanya? Udah pada upacara atau ngapain nih tadi pas pagi-pagi? Coba Kansa, tadi gimana? Pagi-pagi ngapain? Jalan pagi, habis itu sepedaan. Sepedaan, wah sama. Terus yang lain gimana? Yang lainnya juga lagi lihat kayaknya Nada dan Mutia juga lagi lihat upacara bendera ya di istana itu ya. Halo Nada dan Mutia. Ya. Nah, Kak Zeta di sini pengen tahu nih gimana adik-adik semuanya melihat kemerdekaan Indonesia hari ini, yang mana kita masih dalam masa pandemi ya sekarang ini gitu. Sekarang banyak yang cuma bisa di rumah, yang melihat upacara cuma lewat TV atau di mana gitu ya. Gimana Kanza? Kanza merasakan nggak kemerdekaan Indonesia hari ini? Ngerasa. Rasa mungkin banyak juga kali ya dari sini teman-teman semuanya, adik-adik yang belum tahu juga gimana sejarah negeri kita bisa sampai merdeka, siapa orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan negeri kita nih. Mungkin bisa di share screen kali ya, yang tadi Jeta kirim. Zeta, sebelum nih biar penasaran dulu nih Kak Zeta. Adik-adik udah pada penasaran kan sama Kak Zeta? Wah, sama nih Kak ini juga penasaran nih. Soalnya Kak Zeta ilmunya banyak banget nih. Baik untuk sahabat-sahabat dari Menuai Cikal, ada Honsa, ada Hasna, ya. Kemudian ada Nada, ada juga di sini Pak siapa ya? Ada Hasan ya, Hasan Albana ya. Sebelum kita mulai, adik-adik, sahabat-sahabat Menuai Cikal, agar Allah berikan keberkahan di majelis kita dan Allah juga berikan keberkahan ilmu hari ini. Marilah kita awali pertemuan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita menginjak di hari istimewa untuk Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Masya Allah, jika melihat 76 ke belakang, kemerdekaan ini tidak lepas dari para pemuda. Yang sekarang kita undang, ini calon-calon pemuda nih Kak Zeta. Masya Allah ya. Masya Allah. Allah berikan kesempatan, waktu luang, supaya kita bisa berkumpul di Menuai Cikal hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Jika ini kita kembali lagi ya, jika kita mengingat dengan Hari Kemerdekaan nih Kak Zeta ya. Ya. Kak Zeta dulu deh. Kak Zeta saya perkenalkan dulu ya, sebelum siapa ini Pak Kak Zeta nih gitu ya. Kak Zeta adik-adik, sahabat-sahabat Menuai Cikal, Kak Zeta ini nama lengkapnya adalah Khairu Zeta Leni. Tempat tanggal lahirnya di Lok Semawe, jauh ya
Ya, di Aceh. Di Aceh. Jauh. Masya Allah. Loksomawe tanggal 16 Mei 1993. 1901 nomor 21 Antapani. Lulusannya S1 Desain Produk ITB 2012. Lalu S2 Desain ITB 2016. Aktivitasnya saat ini bekerja dalam divisi R&D ya? Apa sih ya ini? R&D, Research R&D ya? Research Development. Di Samil Group Corp gitu ya. Tuh, jadi yang suka-suka gambar nih boleh-boleh calling-calling Kak Zeta ya. Sekarang akan banyak nih ilmunya. Alhamdulillah karena eventnya di bulan Agustus ini ada hijrahnya Rasulullah, ada juga hari kemerdekaan, dan Ya. tak lepas dari pemuda, maka tema yang diangkat adalah pemuda hijrah, pemuda yang merdeka. Seperti apa? Allah. Masya Allah ya. Sebelum lanjut ke Kak Zeta, sedikit aja dulu Kak Zeta mengenai hijrahnya Rasulullah. Iya. Rasulullah cinta banget nggak sih dengan Mekah itu? Cinta banget. Maka ketika saat hijrah ke Madinah itu sedih. Sedihnya meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan para sanak saudara gitu ya. Lalu juga pokoknya ngangenin ke tempat kita lahir sih gitu, harus ditinggalin gitu ya. Bahkan ketika hijrah tuh sedih banget. Nah, ketika sampai di sudah agak jauh gitu ya, beliau sering melirik Mekah itu sampai menangis dan sedih. Kalau bukan karena terpaksa untuk berhijrah gitu ya, aku tuh sebenarnya lebih senang di Mekah katanya gitu. Lalu karena memang takdirnya Allah harus hijrah, maka saat itu Rasulullah selalu berdoa ketika sudah sampai di Madinah itu, berdoa, kan dulu kiblatnya di Baitul Maqdis ya, Kak ya. Iya, Nah, betul. selalu berdoa nih, ingin terus wajahnya dihadapkan ke Mekah. Makanya pada saat itu ternyata Allah kabulkan doanya dan jadikan kiblatnya asalnya ke Baitul Maqdis atau Palestina dipindah nih arahnya ke Ka'bah. Senang sekali Rasulullah pada saat itu ya. Lalu siapa sih yang hijrah tuh? Yang hijrah adalah para pemuda-pemuda juga, Kak. Usia Rasulullah pada saat itu 40 tahun. Lalu sahabat-sahabatnya itu yang paling muda ikut hijrah, itu siapa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu sahabat yang paling muda hijrah? Ada Ali bin Abi Thalib, usianya 10 tahun, Kak Zeta. 10 Masya tahun. Allah. Masya Allah ya. Iya. Coba Vanessa, Hasna sekarang kelas berapa nih? Dan usianya berapa? Vanessa dulu deh, Vanessa berapa? Kelas 4, usianya tahun ini 10. Tuh, Masya Allah. Masya 10 ya. Allah. Jadi kalau ngelihat usianya Ali bin Abi Thalib saat itu, ya usianya Hansa nih sekarang. Masya Allah tuh. Jadi usianya Ali itu usia yang paling berani, 10 tahun ketika menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya pada saat Rasulullah dan Abu Bakar akan hijrah, itu berani ditodong oleh para pasukan-pasukannya Quraisy saat itu. Bayangin 10 tahun nih kayak Hansa, kayak Hasna, coba lagi tiduran, tahu-tahu sebenarnya itu ditodong oleh pedang-pedang tuh di hadapannya sebenarnya. Masya Jadi Allah. namanya pemuda, kalau ditanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Itu bukan pemuda loh. Jadi pemuda itu apa ya namanya, takdirnya tuh harus kuat ilmunya, harus kuat semangatnya, betul. Iya. Kemudian juga harus optimis, betul, positif, penuh harapan gitu ya. Iya, betul. Jadi udah enggak musimnya kalau pemuda malu-malu gitu ya. Nah, Masya Allah nih. Nah, sambil diselingi nih sama Kak Zeta mengenai pemuda, karena kemarin gambar-gambarnya ada yang balap karung, Kak Zeta. Lalu juga Masya Allah. ada yang apa sih namanya,
lagi kayak anime siapa ya? Ini saya kayak Naruto gitu ya. Wah, Ada Hasan Albana ya. jago ya. Siapa Kemudian itu Honsa Hasan? juga. Hansa juga. Hasna gambar apa buat Honsa? Nah, siapa Hasna? Oh, Hasna lagi yang tahun baru Islam tuh, Masya Allah, Muslim. Memang kemerdekaan saat itu juga dimenangkan oleh para ulama dan para pemuda. Jadi kita harus berbangga ya. Iya. Dan merdekanya saat ini adalah warisan dari para ulama dan pemuda zaman dulu, yaitu para Muslim semua ya. Sambil ini di skip dulu. Nah, boleh. jalan dengan Kak Zeta. Ya, Kak Zeta boleh. Udah lihat kan ya Kak Zeta karya-karya dari sahabat-sahabat Menai Cikalnya? Oh, ada karya-karyanya? Oh, ada. Sebentar ya. Kak Oh, Nita. iya. Ada Kak Zeta. Wah, boleh mau lihat. Coba lihat hasil karyanya ya. Oh, Masya Allah. Ini kartu pop-up sama poster ya Teh Kak Zeta. Masya Allah. Wah, bagus. Bagus. Masya Allah. Jago. Keren. Masya Allah, keren. Aliyah Beranasya. Ayo, mangga Kak Zeta nih. Kak Zeta mau yang mana dulu? Ada Honsa, ada Hasna, ada Hasan Albana di sini tuh. Ada punya Nada juga. Iya. Atau di ini enggak? Apa sih namanya? Di bawah hasil karyanya, biar Kak Zetanya kan kalau tadi video ya. Nah, Pak Kak Zeta boleh lihat nih satu-satu hasil karya dari Honsa, dari Hasna, dari Hasan Albana. Kalau yang 4 ini siapa ya? Dari Nada gitu, boleh. Ya, itu Kansa itu masih di mood. Udah. Halo Kansa. Itu Kansa bikin apa tadi? Coba diceritain. Itu tentang apa Kansa? Ini tentang Indonesia. Masya Allah. Di depan masjid. Di depan masjid. Masya Allah. Itu ada kakak lihat ada cewek sama cowok. Itu siapa? Wah, Masya Allah. Itu Kansa ya kayaknya ya. Itu Kansa. Wah, Masya Allah. Cantik. Masjidnya juga cantik banget. Perpaduan warnanya bagus. Masya Allah, Kansa. Keren ya. Indonesia lebih apa itu? Indonesia lebih sehat dan baik. Masya Allah, amin ya. Masya Allah, keren Kansa. Masya Allah. Iya, bagus. Cakep warnanya. Selanjutnya boleh dengan Hasna, Kak. Masya Ya, Allah, Hasna, luar biasa tuh Hansa. Masya Yang Hasna katanya mau lihat yang Hasna. Iya, Hasna. Hasna gambar apa? Masya Allah. Wah, keren. Masya Allah. Apa itu tulisannya? Selamat Tahun Baru Islam. Dan selamat HUT RI. Wah, Masya Allah. Coba diceritain, Hasna itu tentang apa? Ada berapa orang itu? Itu siapa aja? Ini ngaran. Apa itu? Itu siapa aja? Ada siapa aja di gambarnya? Ada kayak orang-orang gitu. Orang-orang, pemuda-pemuda. Lagi hijrah.
Sambil memegang bendera Indonesia. Wah, Masya Allah. Wah, keren. Iya, keren Hasna. Dilanjutin. Ada siapa lagi? Satu lagi Nada boleh? Ya, boleh, Nada. Iya, Masya Allah, Nada. Nada keren banget. Ini perpaduan gambarnya pas. Atau mau diceritain nih, kenapa Nada gambarnya matahari sama bendera? Apa ada semangat membara dari panasnya matahari atau gimana? Gimana? Ini suaranya Nada nggak kedengeran? Masih mati? Semangat harapan. Oh, semangat harapan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren. Keren banget. Semuanya ya Allah. Keren Nada. Dilanjutkan. Kakak suka warnanya, bentuk gambarnya simple. Bagus. Masya Allah ya Kak ya, barokallah. Ini calon-calon pemuda masa depan nih Kak. Iya, Masya Allah. Menggantikan Kak Zeta nih nanti ke depan ya. Siap. Ya dong. Iya. Barangkali itu ada lagi. Kita lihat dulu ya Kak ya, yang lain. Oh, masih ada. Coba siapa lagi? Oh ini nih, ada nih. Satu lagi nih. Ini soalnya ada Ikhwan satu-satunya. Oh, Masya Allah. Boleh? Apa namanya? Boleh Hasan ditampilin Oh. videonya. Wah, barokallah. Halo Ini Hasan. calon Usama bin Zaid nih. Masya Mau Allah. dilihatin katanya gambarnya, emang enggak? Mana gambarnya? Masya Allah. Mungkin namanya Hasan ya? Hasan gambar apa itu? Menceritakan anak kecil yang lagi merayakan HUT RI Indonesia sama tahun baru Islam 1443 Hijriah. Masya Allah. Keren banget. Pakai masker lagi ya. Masya Allah. Keren-keren Hasan. Ini Hasan yang bikin. Oh, Masya Allah. Keren banget Hasan. Maaf Pak, rada jelek. Iya, nggak apa-apa. Ih, keren. Kalau menurut kakak, itu keren. Nanti bisa itu dilatih lagi, bisa nanti jadi makin keren deh. Itu menurut kakak udah keren loh. Kakak di umur segitu belum bisa gambar seperti Hasan. Luar biasa ya Kak ya. Ya, Masya Allah. Kak Zeta Mangga. mau nanya dong. Iya, boleh. Mangga. Mewakili anaknya sedang sarapan. Oh iya, Ada iya tadi pagi. boleh. Kak Zeta ada ini enggak ada saran buat anak-anak nih, buat adik-adik, apa yang harus diperhatikan kalau sedang bikin poster gitu Kak Zeta? Oke, iya ini mungkin udah langsung ke materinya aja kali ya. Ya udah nggak sabar soalnya kapan lagi ketemu ahlinya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya, mungkin semuanya bisa mungkin apa ini kita mulai menggambar juga sekalian atau gimana Teh Yani? Tadi sebenarnya sih diminta untuk bawa kertas HVS atau kertas gambar dengan alat tulis. Sambil Kak Zeta ngasih materi, boleh sambil orat-orat ya, artinya bisa ngikutin gitu ya apa yang diminta oleh Kak Zeta. Boleh Kak Zeta? Boleh. Ada yang sudah dipersiapkan alat tulisnya? Semuanya? Ada yang bawa kertas atau kertas hampat bebas, kertas gambar? Semuanya udah disiapin? Terus spidol bebas. Mau pensil warna, mau spidol warna boleh, atau krayon juga boleh. Ini kakak mulai coret-coret kali ya di sini. Nah, nih biasanya adik-adik sekalian suka menggambar poster dengan
gaya gimana nih? Misalnya sekarang kita kan mau buat poster tentang hijrah dan kemerdekaan nih. Nah, kalau dari adik-adik sekalian melihat hijrah itu tuh seperti apa? Kan ada nih yang tadi diceritain sama Teh Yani bahwa hijrahnya Rasulullah itu menandakan bahwa pemuda-pemudanya juga ikut andil dalam proses hijrah itu. Nah, adik-adik sekalian bisa menggambarkan atau mengimajinasikan nih gimana istilahnya suasana ketika proses hijrah itu terjadi. Misalnya nih, ini kota Mekah. Di Mekah tuh ada Ka'bah ya. Misal ada Ka'bah di tengah-tengah. Duh, kakak cuma pakai spidol nih. Ya, ini Ka'bahnya nih. Nah, kelihatan? Ya, ini istilahnya kita menggambar Ka'bahnya di Mekah ya. Jadi udah pada tahu kan Mekah itu adalah tempat kiblatnya umat Muslim. Nah, dulu Rasulullah dan para sahabat Rasul, yang mana para pemuda, kita-kita nih, anak-anak muda, melakukan hijrah dari kota Mekah. Dari kota Mekah, pindah ke kota Madinah. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah simbol atau gambar-gambar yang istilahnya menggambarkan kota Mekah itu sendiri. Atau misalnya kita bisa membuat istilahnya suasana kota Mekah di saat itu gimana menurut adik-adik sekalian. Misalnya pengen nih ngeceritain dengan suasana yang kesannya tuh ini loh ada Ka'bah di sini gitu. Nah, saat itu kelihatan kan bahwa Mekah itu menjadi satu-satunya kota yang sangat disayangi dan dicintai Rasul. Dan kita bisa kebayang nih suasana gimana ya ketika haji atau ketika kota Mekah tuh menjadi kota yang sangat banyak didatangi oleh orang-orang gitu. Nah, kita juga bisa misalnya memasukkan istilahnya kesuasanaan dari langit kota Mekah, misalnya kita masukin nih ada warna apa nih yang mau dimasukin sama adik-adik sekalian gitu. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, kayak misalnya ini ada langitnya ya, kayak gitu. Bisa kebayang kan? Iya, jadi gambar tuh nggak mesti terpaku kayak, aduh kayaknya kurang bagus nih, kalau nggak mesti kayak gitu. Jadi setiap kita pasti punya gaya goresan garis gambarnya masing-masing. Itu yang kakak pelajari waktu kuliah. Jadi gambarnya kakak, misal gambarnya Nada sama gambarnya Hasna, pasti beda. Tapi belum tentu yang beda itu nggak bagus. Jadi bisa jadi itu memang gaya tarikan garisnya Hasna sama Nada tuh beda gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya garisnya kurang nih, gimana? Lanjutin aja. Jadi kalau garisnya tuh udah keburu putus, udah lanjutin aja gitu. Kalau kakak dulu gitu, jadi lanjut gitu ya. Nah, ini misalnya tadi kan lanjut ini, nih, Kak. iya boleh. Ada Nafis nih, Kak. Katanya mau ikut gabung. Oh, siapa? Ada Nafis, mangga. Nafis. Oh, halo Nafis. Assalamualaikum. Boleh Ya, ikut gabung langsung Nafis untuk bawa kertasnya karena kita lagi coba-coba gambar ya. Dan iya. alat tulisnya ya Nafis ya. Mangga. Masya Allah. Ya, boleh dilanjut Kak Zeta. Iya. Nah, tadi kan di sini kita udah coba menggambarkan nih ada satu Ka'bah
yang jadi pusat ikon simbol dari kiblatnya umat muslim. Jadi dan juga merupakan kota yang sangat disayangi dan dicintai oleh Rasulullah gitu ya. Nah, kita coba menggambarkan juga nih suasana pemandangannya gimana dengan membuat garis biru yang menggambarkan berarti ini langitnya ya, seolah-olah kayak langitnya, atau bebas, misalnya adik-adik sekalian mau menggambarkan langit yang lebih cerah kah, misal ada mataharinya, itu boleh, misal ada awannya, dan di sini garisnya mungkin mau ditambah juga nih, kayak garisnya dibuat lebih ke atas atau apa, itu boleh. Jadi kayak gimana semuanya mau dibuat langitnya lebih meriah, boleh. Jadi ada kesan bahwa langit Mekah saat itu sedang cerah-cerahnya nih, sedang Masya Allah gitu ya. Coba dibayangkan gimana. Nah, kalau kakak di sini ya, coba ya, di sini kakak gambar. Di sini ada langit. Jadi langitnya tuh lagi banyak awan yang kayak istilahnya tuh berlapis-lapis. Bisa? Kebayang? Nah, ini bisa nih, misalnya saat itu lagi ada mataharinya nih di kota Mekah. Bayang? Nih, jadi biasanya kan lagi cerah-cerahnya nih langit kota Mekah saat itu. Nah, gimana? Yang lainnya bisa? Udah digambar langitnya? Lihat mungkin. Boleh, siapa yang mau lihat ini? Hasan ya, Hasan udah coba belum Hasan? Tuh, Masya Allah. Masya Allah, Hasan. Wow, Masya Allah, keren. Hasna, boleh dilihatin Hasna? Oh, Masya Allah. Ya, satu lagi. Hansa, boleh Hansa? Iya. Belum? Boleh sambil ngikutin ya Hansa ya. Oh, yang nada, Kak. Nada. Satu lagi, Kak. Nada, Masya Allah, nada. Wah, keren. Ya, lanjut, Ya. Kak. Oke, nah di sini bisa kita istilahkan banyak orang-orang atau gurun pasir. Sebenarnya di sini kita bisa menggabungkan tema yang mau kita angkat tadi, hijrah dan kemerdekaan. Nah, ketika di atasnya itu udah kita angkat nih visual dari kota di mana tempat Rasulullah meninggalkan kota Mekah atau simbol dari hijrahnya Rasul istilahnya ya. Nah, di bawah bisa kita mainkan simbol dari kemerdekaan Indonesia saat ini gitu. Nah, kalau misalnya nih dari kakak sendiri kebayangnya, nih, misalnya ya, di sini kita main garisnya lebih, tapi ini bebas ya, kakak membebaskan semuanya, mau di bawahnya tuh lebih kayak gimana, mau lebih dimeriahkan, lebih misalnya di bawah ada kegiatan yang mencerminkan kemerdekaan Indonesia, itu boleh. Nah, misal ya, mungkin Ka'bahnya mau dihiasi juga bisa. Sudah beres, Kak. Diwarnai. Katanya udah beres, Kak. Oke. Coba lihat Hasan katanya. Hasan, Masya Allah. Mekah dan kiblat Muslim, Masya Allah. Ya, boleh. Kayak gitu boleh, keren. Nah, bisa kayak Hasan yang tadi. Jadi kayak di bawahnya mau dikasih tulisan boleh, atau mau dikasih gambar orang-orang
Muslim boleh gitu. Jadi kayak menggambarkan istilahnya Mekah adalah kiblatnya orang Muslim dan di mana Indonesia juga banyak ya dominan oleh orang-orang Muslim yang menghadap kiblatnya ke Mekah gitu. Nah, di sini ada bendera merah putih, jadi kayak main benderanya tuh kita masukkan di sini ada simbol bendera nih, bendera merah putih gitu. Ada yang udah jadi. Sebenarnya kakak membebaskan sih sebenarnya mau naruh benderanya di mana itu bebas gitu. Nah, kalau kakak di sini sih ngelihatnya bisa dimainin juga nih shape si langitnya. Misal, jadi si langitnya tuh dikasih gradasi atau warna, jadi biar kelihatan nih garis-garis langitnya. Gimana yang lain? Ada yang kesulitan? Ada kesulitan? Kakak pengen explore sebenarnya si langitnya kayak masih kurang gimana gitu. Jadi kakak kasihin motif nih misalnya biar lebih ceria. Jadi kesan langitnya tuh lebih ada tekstur istilahnya. Boleh. Mau teksturnya kayak gimana pun boleh. Jadi ada kesan kayak seolah-olah tuh langitnya nggak hanya seperti awan biasa ya gitu. Jadi kan kalau orang kan, kalau kakak sih kebayang kalau biasanya kita gambar langit itu kan pasti kayak bentuknya kayak bulat-bulat, nggak mesti kayak gitu. Jadi bisa dieksplorasi si tarikan garis langitnya. Udah, terus yang bawahnya tadi ya, tadi yang mau dikasih tambahan tulisan HUT RI ke-76, boleh. Kakak juga tulis ya di sini ya. HUT RI ke-76. Tahun. Dah. Kelihatan? Ya, kelihatan? Nah, di sini kakak mainin garis lagi nih. Jadi tuh poin buat poster itu baiknya ada satu pusat atau satu gambar yang mau adik-adik sekalian fokuskan. Misal di tengah. Kalau ini kan kita sekarang cobanya di tengah nih si fokus kita. Nah, terus kita mainin juga nih pesan yang ingin kita sampaikan lewat poster kita itu, yaitu HUT RI 76 tahun. Dan ada di sini maknanya apa nih? Biar orang-orang tahu ini tuh ada kota Mekah. Gimana? Susah nggak? Susah nggak semuanya? Enggak, katanya nih. Enggak ya. Nah, di sini kan kita bagi dua ini ya, pensuasanaan posternya. Jadi ada pesan yang kita sampaikan lah gitu ya. Sudah selesai semua, Kak. Oh, udah. Wah, kakak belum selesai nih. Coba, kakak mau lihat. Wah, Masya Allah. Itu Masya Hasan tuh Allah. katanya udah selesai nih, Kak. Hasan Keren nih. tuh. Iya, keren Hasan. Ada Di bawahnya ininya. apa itu katanya, Kak? Apanya? Bawahnya Hasan tuh apa? Tanaman ya itu ya? Oh, iya benar. Masya Allah. Ada pohon-pohonnya juga. Iya, bisa. Kalau misalnya mau ditambah kayak tumbuhan-tumbuhan di bawah boleh. Itu kayak Hasan nih, banyak
banyak ininya, daun-daunannya. Bisa, itu boleh. Atau mau dikasih hiasan orang-orang lagi berlomba-lomba gitu. Mungkin di sini bisa ditulis juga kayak misalnya hijrah. Jadi hijrah itu bukan berarti hanya maknanya tuh kita berpindah ya. Jadi hijrah itu bisa bermakna istilahnya kita pribadi melakukan hijrah dari kegiatan atau suatu perbuatan-perbuatan yang dulu kurang baik, misalnya kita marahin teman, kita pukul teman, kayak gitu, kita ganti diri kita jadi lebih baik. Itu sebutannya hijrah. Itu juga sebutannya hijrah ya. Jadi hijrah itu bukan berarti hanya meninggalkan kota Mekah. Bukan ya. Jadi hijrah itu bisa berarti kita mengganti diri kita menjadi lebih baik. Nah, kalau kita berubah nih menjadi lebih baik dan istilahnya orang-orang sekitar kita pun juga menjadi lebih baik gitu ya, kita berpindah ke lingkungan-lingkungan yang baik gitu. Nah, di saat itu juga berarti kita sudah merdeka gitu. Jadi orang yang hijrah itu berarti adalah orang yang merdeka juga gitu istilahnya. Setuju, Kak. Kebayang ya? Pemuda hijrah itu pemuda yang di surga, dirindukan surga juga ya, Kak ya? Iya, benar banget. Dan iya, jadi pemuda-pemuda yang melakukan hijrah pada dirinya menjadi lebih baik, itu berarti pemuda-pemuda yang juga memerdekakan dirinya. Gitu. Contohnya nih Kak, mungkin kalau untuk usia saat ini, ya yang tadinya banyak waktunya buat main, kurangilah ya. Iya, atau dengan beramal soleh, bantuin nih, berbakti pada orang tua, itu menjadi pemuda yang dirindukan surga ya Kak ya? Benar banget, iya. Nah, jadi kalau adik-adik semuanya nih, mau menjadi pemuda yang merdeka, maka salah satu caranya adalah menjadi pemuda-pemuda yang mengupgrade dirinya, jadi hijrah menjadi lebih baik. Betul. Jadi kalau misalnya masih menjadi orang yang melakukan banyak kesalahan, terus melawan orang tua, kayak gitu ya, itu berarti adik-adik semuanya belum merdeka. Masih istilahnya belum melakukan kebaikan-kebaikan ya, jadi masih terkekang istilahnya. Jadi harus di-upgrade jadi lebih baik, melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah, menolong gitu. Apalagi di pandemi ini bagus banget nih kita sering menolong orang lain gitu. Nah, mungkin di sini ya. Kalau bersih-bersih kamar termasuk hijrah bukan? Sebelum iya dong, benar. Di rumah Kak Zeta tuh umi-uminya dibantuin, hijrah bukan itu Kak Zeta? Hijrah, benar. Itu salah satu yang dicintai Allah juga. Jadi Allah juga suka nih sama pemuda-pemuda yang rapi, bersih. Karena Islam itu kan mengajarkan kebersihan. Muslim itu nampak sebagai orang yang membawa kesan yang bersih, kesan yang orang tuh senang ngeliat dia karena dia rapi, dia bersih kayak gitu, menolong orang tua juga kan, jadi itu kan suatu kebaikan. Jadi itu bagus banget untuk adik-adik semuanya. Kalau misalnya mau menjadi orang yang merdeka, ya bisa dengan bersih-bersih, bantuin ibu atau apa itu boleh gitu. Ya, nah, mungkin di sini memanfaatkan waktu luang dengan kebaikan ya Kak ya. Biasanya kalau anak-anak itu kan banyak waktunya ya. Betul. Apalagi kalau misalnya
lagi pandemi kayak gini ya, pasti banyak yang ini ya, jadi kayak males atau tidur-tiduran. Coba kita ganti kebiasaan kita, jadi bantuin ibu lagi apa ya, ibu mau dibantuin nggak gitu, atau ngerapiin kamar atau ngerjain tugas kayak gitu, itu boleh banget. Atau gambar boleh, jadi kayak apa nih ya, pengen cobain nih gambar sesuatu, jadi kayak kita tuh melatih percayaan diri lewat gambar gitu. Malu-malu kalau mau gambar itu bisa dengan menggambar. Ya, nggak kerasa nih ya Kak ya, di Iya. penghujung waktu nih, tapi untuk sambil nih Kak Zeta menyelesaikan gambarnya juga, adik-adik juga menyelesaikan, ada tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh Islam nih yang boleh Kakak share mengenai siapa sih yang bisa kita jadikan apa ya, pelajaran gitu ya. Ya. Ada nih Kak, banyak nih. Usia-usianya saat ini, usianya Khonsa, Hasna, Hasan, Nafis gitu ya. Itu usia-usianya pada saat Daud juga melawan Jalut. Itu usia masih kecil loh. Dan Allah takdirkan Nabi Daud juga bisa melawan penguasa tuh, barokallah ya. Masya Allah gitu ya. Iya. Kemudian juga ada ini Kak, ada kalau tadi sosok laki-laki ada Ali bin Abi Thalib, ada Daud. Sebenarnya sosok perempuan juga ada Kak. Siapa ya? Iya benar. Ada kakaknya Nabi Musa. Kakaknya Nabi Musa. Jadi ketika pada saat itu kan tahun kematian tuh kalau Nabi Musa lahir tuh. Nabi Musa lahir pada saat tahun kematian, bayi-bayi yang lahir di saat itu harus dibunuh. Gimana perasaan ibunya gitu ya? Tapi Allah berikan apa ya? Diminta tuh ibunya oleh Allah tuh silakan hanyutkan. Diminta hanyutkan tuh bayinya Nabi Musa itu. Gimana nggak takut, nggak sedih gitu ya. Tapi karena itu sudah ada lintasan hati yang menguatkan untuk dihanyutkan, maka dihanyutkanlah tuh Nabi Musa tuh. Tapi ternyata ketika dihanyutkan itu luasnya sungai Nil tuh gede banget Kak. Nggak kayak sungai-sungai yang kita lihat ya, besar banget. Nanti boleh di-searching ya, luasnya sungai Nil tuh seperti apa. Jadi ketika dihanyutkan, kakaknya yang perempuan itu ngikutin sampai istana. Wah, Masya Allah. Jadi kakaknya tuh amanah, tanggung jawab, cerdas, teliti, hati-hati, terus pandai berkomunikasi Kak. Bayangin nih, ketika Nabi Musa diambil bayinya, itu kan dicari ibu susu tuh, ibu susunya dicari, yang ini nggak ada. Kakaknya maju, dia tahu itu adiknya, tapi ada rasa ingin bicara, tapi nggak boleh gitu kan, nanti takutnya dibunuh gitu kan. Iya. Nah, ketika dicari ibu susunya, dia berani bahwa saya bisa mencarikan ibu susu untuk Nabi Musa. Itu perempuan loh Kak. Tuh Masya Allah, amanahnya, telitinya, hati-hatinya, dan pintar berbicara dengan sekelas presiden zaman dulu ya. Presidennya Fir'aun gitu kan yang dulu ya. Itu ya seperti itu pelajarannya untuk perempuan. Ada satu lagi nih Kak. Satu lagi ceritanya kalau kan di sini Ahwat juga ya. Salah satunya adalah kisahnya anak-anaknya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib itu yang perempuan kan berdua tuh, kakinya udah tua. Diminta untuk mengembalakan domba-dombanya ke sebuah ladang untuk diberikan minum. Berangkat subuh, pulang malam. Subuh, pulang malam gitu. Nah, ketika dibantu oleh Nabi Musa pada saat itu, ayahnya Nabi Shu'aib tuh bingung, kok udah pulang gitu, biasanya kan belum pulang. Nah, kemudian ceritalah bahwa dia itu dibantu oleh Nabi Musa. Maka diminta Nabi Musa untuk datang ke Nabi Shu'aib, dan ketika berjalan, itu kan pergi lagi tuh, berjalan si perempuannya itu, tidak ada komunikasi sama sekali dengan Nabi Musa. Jadi komunikasinya kayak apa kok?
Nabi Musa kan belum tahu tuh arahnya. Nabi Musa yang tadinya asalnya anaknya Nabi Shu'aib itu di depannya, karena kan kalau usia segitu tuh rentan oleh godaan syaiton ya kayak. Benar, benar banget. Berganti ya kamu di belakang gantian biar saya, kata Nabi Musa yang di depan. Caranya gimana? Dia alung-alungin batu tuh Kak. Jadi kalau ke kanan, alungin tuh batunya ke kanan. Oh iya, iya. Kiri, dia alungin ke kiri tuh. Iya, betul. Jadi perempuan untuk menjaganya seperti itu. Tidak ada percakapan dengan lawan jenis yang nggak penting-penting banget gitu ya. Tapi mampu menjaga izahnya, kehormatannya, menjaga hatinya dengan di belakangnya, dan ini memang nyampe gitu ya. Jadi itu juga karakter-karakter yang harus ditumbuhkan ketika bagaimana seorang wanita saat ini, pemudi saat ini, dan bagaimana pemuda yang kuat seperti Ali, seperti Daud, dan juga seperti banyak ya kalau pemuda ada Nabi Yusuf, kemudian juga ada Nabi Ibrahim. Ini usia-usia pemuda loh Kak. Usia-usia sekarang sebentar lagi kalian hadapi itu berani sekali. Jadi kalau misalkan tadi nggak semangat, kayaknya bukan pemuda, berarti nenek-nenek dong, atau kakek-kakek. Iya, benar. Benar. Oke. Ya, Kak Zeta udah beres nih Kak Zeta. Adik-adik semua udah beres? Sahabat-sahabat Cika? Udah pada beres belum? Wah, Masya Allah. Kalau saya nggak ada alat warna, jadi baru sampai sini. Masya Allah, dan ada Honsa. Wah, Honsa tadi bilangnya diam-diam ternyata menghanyutkan. Udah selesai nih Honsa nih, Masya Allah. Terus juga ada Hasna. Masya Allah. Ada tadi Hasan. Nafis sama Askia belum kelihatan nih. Nafis. Ya, sambil ini udah tinggal beberapa waktu lagi ya Kak ya. Punya Kak Zeta udah selesai Kak Zeta? Udah. Ini tinggal nulis menuai. Masya Allah. Kelihatan? Masya Allah. Ih, unyu-unyu banget. Tadi yang itunya nggak diajarin Kak. Terlalu fokus cerita tadi. Iya, makanya gambarnya bebas. Itu bebas, boleh dieksplorasi, boleh. Jadi mau bentuk gambar mukanya gimana itu boleh, bebas. Itu kakak serahin ke yang lain. Enak, sukanya yang kayak bentuk gambarnya kayak gimana. Itu nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Itu gimana kita mengekspresikan gambarnya kita. Gitu. Masya Allah. Oh, ini nih yang Nafis nih, Kak. Nah, Kak Nafis. Masya Allah. Mana Nafis? Ada nih di Muhammad Ramdan, Kak. Oh, Masya Allah. Boleh lihat, Kak Nafis? Boleh, karena tadi belum lihat ya. Askia nih, Askia juga pengen lihat nih, Askia. Coba diangkat gambarnya. Wah, nada dan mutianya. Wah, keren. Keren. Wah, keren. Atau Kak Nita mau difoto dulu, Kak Nita, dengan hasil karyanya? Ayo kita foto bareng. Boleh. Siap ya, kita foto. Sudah, Kak Nita? 1, 2, 3. Makasih ya sahabat-sahabat Cikal semua. Hari ini Kakak senang banget nih bisa belajar banyak dari Kak Zeta. Karena sudah di akhir penghujung Kak Zeta. Ada pesan mungkin barangkali 1 menit, 2 menit. Ya, Masya Allah ya sebenarnya sebagai penutup. Jadi masih dengan hari ini yang kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan negeri kita nih. Jadi gimana sih caranya supaya kita mengaplikasikan kemerdekaan Indonesia ke diri kita? Gini nih, apalagi sebagai kita anak-anak mudanya Indonesia nih. Jadi
Kakak cuma pengen nyampein aja, manusia yang merdeka itu tuh adalah sejatinya manusia yang hanya berharap kepada Allah. Jadi itu ya, poinnya itu. Karena kemerdekaan Indonesia pun terbentuk karena Allah juga gitu ya. Jadi karena Allah lewat ikhtiarnya para pemuda-pemuda Indonesia. Ikhtiar itu usaha. Jadi para pemuda Indonesia saat itu berusaha mati-matian memperjuangkan negara kita agar terbebas dari penjajahan dengan segala bentuk upaya, dengan melawan para penjajah dan belajar. Mereka pun berkumpul ya. Jadi mereka tuh nggak saling jauh-jauhan nih. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat untuk merdeka. Dan juga mereka nggak lupa dengan Allah. Masih ingat kan? Jadi ada salah satu tokoh perjuangan Indonesia yang dengan nama Allah gitu, negara kita merdeka gitu istilahnya. Bung Utomo ya kalau nggak salah ya. Jadi ya kalau adik-adik di sini nih bisa menghayati dan memaknai kemerdekaan kita hari ini dengan suatu tanda syukur ya. Dengan bersyukur kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Juga istilahnya ke teman-teman sekitar adik-adik semuanya dan keluarga adik, orang tua adik gitu ya. Itu sih paling. Jadi berdoa kepada Allah, juga mendoakan orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga dan orang tua kita gitu ya. Jadi ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Ya, jangan lupa ya. Jadi adik-adik nurut apa kata orang tua, berarti adik-adik nurut ke Allah gitu ya. Masya Allah. Abdullah bin Abbas katanya apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Iya, Mintalah pada Allah, maka Allah akan memberinya gitu ya, Kak ya. Iya, Dan betul. satu lagi barangkali hadisnya juga, Kak. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu digunakan untuk apa gitu ya. Betul. Dan satu persembahan dari Kadita ada nih mengenai nasyidnya dari masa muda Etustik, boleh Kanita? Oh iya benar. Sebelum tutup ya terakhir ya Kak ya. Iya. Semoga terdengar suaranya ya. Kanita nggak bisa setel suara kenceng-kenceng soalnya lagi di rumah sakit. Namun aku telah putuskan hidup di atas kebenaran. Masa muda penuh karya untukmu Tuhan, yang aku persembahkan sebagai insan beriman. Hingga setiap langkahku ilahi jadi tujuan. Apapun yang aku lakukan, Islam selalu jadi pegangan. Masa muda penuh karya untukmu Tuhan, yang aku persembahkan sebagai insan beriman. Untuk muda ku tak berhenti menapak cinta menuju negeri surga yang dunia di sana. Masya Allah ya Kak ya. Walaupun ini sebenarnya lagu lama gitu ya, ini mama yang gaptek untuk saat ini, tapi karya-karya yang adik-adik saat ini buat, itu adalah karya kecil yang akan besar nanti di masa depan. Jadi tetap semangat adik-adik, dan jadilah pemuda-pemuda hijrah, pemuda-pemuda merdeka, pemuda-pemuda yang dirindukan oleh surga. Barangkali itu Kak Zeta dan semua adik-adik. Waktunya sudah habis, maka terima kasih Kak Zeta. Barangkali nanti Sama-sama, Masya Allah. lanjut ya Kak Zeta ya. Ya, Masya Allah. Nanti semua Terima kasih makasih juga banyak. karya-karyanya. Jazakallah.
Kita Dan tutup dulu Kak Yeni dan Hamdalah. dadah, lalu foto dan pulang semuanya. Yeay. Silakan dadah-dadah dulu boleh. Dan sebelumnya kita akhiri majelis ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat datang. Selamat berdoa di Cikal Sampai maksudnya. ketemu bulan Mulai Cikal di bulan September adik-adik semua. semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zeta. Assalamualaikum. Sama-sama.